Kami dialognya sama Oten, penghujat Allah, penghujat Nabi, penghujat Rasulullah. Sejak kapan saya bahas-bahas kau? Oke, Bang Zuma, sabar. Sejak kapan saya ada masalah dengan kau, Nahnu? Bang, kau yang berkongkol sama orang-orang itu, kau kurang ajar juga kau. Jawab pertanyaan dari Wafi tadi. Udah, Habib Nanu jawab. Kenapa kalian tiba-tiba muncul gitu salib kami? Kenapa rupanya? Ada urusan apa kami dengan kau? Ya, yang aku tanya. Kami dialog sama Oten yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran. Kenapa kalian pasang badan? Enggak, pertanyaan saya. Si Arya ini Ya, kalau kau pasang badan pula kau. Enggak, sekarang apa urusannya? Kau kan salah. Aku kesalahan kau. Salah saya di mana, Tuyul? Salah saya di mana, Tuyul? Kau maknakan man atal bahima. Siapa yang bawa binatang? Dari mana kau bilang man atal bahima maknanya membawa binatang? Bang Zuma. Apa urusannya dengan kau? Saya berdialog bukan dengan kau. Kenapa jadi kau jadi pembela? Kenapa kau jadi pembela dari mereka? Kenapa? Siapa yang membawa binatang? Kenapa kau jadi pembela mereka? Kenapa? Saya tanya sama kamu, kenapa kau jadi pembela mereka? Kenapa? Kenapa? Binatang itu benar. Coba kau tanya. Enggak, saya tanya samamu, kenapa kau itu jadi pembela? Kau katanya Habib, kami membela Rasulullah. Kamu membela Rasulullah, membela buyutmu. Kenapa kau jadi pembela kafir? Yesus nikah. Yang bela kafir? Yang bela siapa yang bela kafir? Siapa yang bela kafir? Buktinya kau tuduh-tuduh saya COVID. Nah, kau katakan saya misionaris. Kau katakan nama saya juga adalah Yohanes. Dasar kalian sok jago kalian ya. Bukannya bersatu untuk membela umat Islam, kau bukannya bersatu, malah pamer semua. Lagi pakai pak. Santai. Tuyul, kau mandi lumpur aja kau. Man atal bahima artinya siapa yang bawa binatang. Kau ditanya tadi sama dinda saya. Kau ditanya yang aku tanya lain kau jawab. Cantik kau pakai daster aja kau. Nama Habib palsu kau itu. Kalau kamu nggak mau jadi batu sandungan, mending kau sama kita berjuang sama-sama. Jangan kau di sebelah. Gini Ustaz Nahnu. Begitu. Ustaz Nahnu ya. Biar kita kembalikan marwahmu sebagai Habib. Kalau kayak begini, aku nggak bakal berubah dengan kalian ingkar dengan apa nggak bakal berubah. Loh, kita juga nggak tahu kau itu Habib atau Hobob, nggak ngerti kita. Kau siapa? Kau siapa rupanya? Jangan sampai kau cucunya Abu Lahab. Allah tidak melihat darah, dong. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan. Paham kau? Oh, takwaan. Terus kamu menentang Mas Ded naikkan Ustadz Ahmad As-Suudi itu saksi bahwa beliau bukan Habib itu tetangganya itu. Ustadz Ahmad As-Suudi naikkan itu. Kalau secara kehabibannya, dia itu kebetulan kan ada temennya dia, siapa ya tadi di room ini dimuncul nih, cuman lupa namanya anak. Tetangganya dia di Aceh. Dia bukan Habib, orang biasa. Yang manggil Habib pertama kali itu, yang dipanggil Habib itu sama Ali, sama Nizar tuh dipanggil Habib. Akhirnya dipakai lah. Yang lain ketika ada di room yang lain dipakai ya Habib. Udah dibiarkan sampai sekarang. Di ini. Astagfirullah. Dia sudah gitu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya betul, kan kata Bunda, anak turunan Abu Jahal, dia mah bukan turunan Rasul. Makanya karena tadi anak typing itu nanya ke Ustadz Wafi, gimana Ustadz, kata anak ada tetangga saya nih bukan Habib,
tapi sama orang-orang dipanggil Habib, ternyata gelar itu masih dipakai. Gimana menurut pandangannya ini? Menisbatkan sesuatu yang bukan nasabnya, bagaimana hukumnya Ustadz Wafi? Tafadzol. Ya kata dia tadi, laknatullah. Ya seperti kakek saya ulang sikit ya, boleh ya? Sikit cuma 5 menit lagi. Saya punya kakek Said Ahmad Al-Ghazali. Ya. Ikhtilaf dia punya isbat nasab. Satu ahli ilmu mengatakan jalur Imam Said. Ya. Said, ikufah Said. Salih pula tadi keliru. Yang kedua jalur Imam Ja'far As-Sadiq punya anak Imam Muhammad, ya, punya anak Imam Ahmad Asy-Sy'arani. Jadi jadi ketemunya dari Imam Ahmad Asy-Sy'arani. Itu jalur. Boleh berbeda. Sekarang saya mau ngambil mana? Saya suka ngambil Imam Zaid. Sah aja ada data. Gitu kan? Saya lihat yang lebih ngetren itu pakai kitab mutabar yang dulu Imam Asy-Sy'arani. Saja yang jelas saya garis kesepakatan mau dari Ahmad Asy-Sy'arani mau dari Imam Zaid, saya tetap cucunya Imam Husain. Hil yang mustahil. Tidak mungkin satu orang itu memiliki bapak dua, tidak mungkin. Sampai analoginya ketika mohon maaf ini pakai bahasa ilmiah ya, bukan sarkastik. Seorang gadis misalkan, kemudian dia mengalami musibah diperkosa 12 orang misalkan. Itu hanya satu zigot, satu sperma yang akan membuahi sel telurnya. Hanya ada satu pria dan bisa dideteksi siapa bapaknya. Tidak mungkin 12 orang itu menjadi bapaknya. Jadi nasab ini sebenarnya ilmu yang hitam putih, sudah jelas. Ini mau di-framing apalagi, mau diputer-puter apalagi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Saya melihat ada banyak keanehan karakter habit dari Tengku Mudakore ini. Dia suka sekali mencari panggung. Di TikTok dia mencari panggung lewat membantu para oten. Di YouTube dia mencari panggung dengan bergabung bersama Imaduddin Al-Bantani. Dia bicara seolah-olah dia memiliki nasab yang paling sahih. Dia mengatakan memiliki dua versi nasab, yang dua-duanya menurutnya sahih. Ada datanya. Yang pertama dari jalur Imam Sy'arani, yang kedua dari jalur Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ternyata saya menemukan 5 versi nasab dari Al-Ghazali. Ini semua versi nasab. Dari jalur 1 ke jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5 ini semua namanya berbeda-beda. Termasuk jumlah orangnya. Nah, kalau kita lihat dari silsilah Tengku Mudakore yang dia pajang di Nahnu Aswaja, yang saya ambil ini dari konten Ustadz Zaini ya, saya melihat ada sedikitnya 3 nama yang dia sembunyikan, yang mana 3 nama ini adalah nama kunci. Apakah Tengku Mudakore ini benar-benar keturunan dari Ahmad Al-Ghazali atau bukan? 3 nama ini disembunyikan di balik logo Nahnu Aswaja. Kalau dia sebutkan nama ini, saya bisa tahu dia asli atau bukan keturunan Ahmad Al-Ghazali. Tapi seandainya pun dia benar keturunan Ahmad Al-Ghazali, nasabnya pun rungkat, dibatalkan oleh para nasabah dunia. Kita cek satu-satu. Nah, misalnya dari jalur yang ini, 5 dari bawah, ya. Setelah Al-Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian atasnya lagi Zaid Asy-Syahid, kemudian atasnya lagi ada nama Sayyid Murtadha Al-Akbar. Nah, kita cek apakah benar Imam Zaid memiliki putra bernama Sayyid Murtadha Al-Akbar. Kita cek pertama di kitab Tahdzib Al-Ansab. Nah, di sini disebutkan putra dari Imam Zaid Asy-Syahid yang berketurunan ada 3, yaitu Al-Husain, Isa, dan Muhammad. Sementara putranya yang lain yang bernama Yahya, beliau gugur dalam peperangan.
dan tidak memiliki putra. Ini dari kitab Tahdhib Al-Ansab abad ke-5 Hijriah. Kemudian kita cek di kitab Al-Majdi. Itu disebutkan bahwa Imam Zaid memiliki 4 putra, yaitu Yahya, Al-Husain, Muhammad, dan Isa. Yahya gugur dalam peperangan dan tidak memiliki keturunan. Oke. Di sini juga tidak ditemukan putra yang bernama Sayyid Murtado Al-Akbar. Kemudian di kitab Sajarah Al-Mubarakah, di sini disebutkan bahwa putra dari Imam Zaid Asy-Syahid ada 4. Yang pertama Al-Husain, kemudian Muhammad Abu Abdullah, dan Isa Abu Yahya. Dan yang terakhir adalah Al-Imam Asy-Syahid Yahya, yang mana beliau terbunuh, gugur dalam peperangan. Dan di sini juga tidak ada putra yang bernama Murtado Al-Akbar. Jadi silsilah dari Al-Qushashi, dari jalur ini rungkat juga. Ya. Jadi dari jalur ini rungkat. Kemudian kita cek juga dari jalur di sini disebutkan ada 2 jalur, yaitu jalur dari Al-Musawi, dari Imam Musa Al-Kadzim, lewat keturunannya dari jalur Zaidun Nar. Dikatakan bahwa silsilah Al-Qushashi ini dari Zaid bin Al-Hasan bin Zaidun Nar bin Al-Imam Musa Al-Kadzim. Ternyata dari jalur ini juga ada nama sisipan, yaitu nama Zaid, keturunan dari Al-Hasan bin Zaidun Nar bin Musa Al-Kadzim, itu dari jalur Ja'far. Jadi Ja'far bin Al-Hasan bin Zaidun Nar bin Imam Musa Al-Kadzim. Dan ini yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh An-Nasabah Al-Umari. Kemudian di bawahnya ada jalur nasab dari Imam Zaid juga. Di sini disebutkan bahwa Imam Zaid memiliki putra bernama Awad. Tadi kita sudah sama-sama selidiki bahwa Imam Zaid tidak memiliki putra bernama Awad. Jadi ini adalah silsilah ketiga. Yang pertama yang tadi, pohon nasab tadi. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Dan yang ketiga adalah yang ini. Ini versi ketiga, nasab dari Al-Qushashi. Nah, kemudian versi yang keempat. Untuk yang versi ini silsilah ini ada 2 versi. Yang pertama jalur ke Imam Ahmad Sya'rani, dan yang berikutnya di dalam silsilah ini juga ke jalur Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Kita cek ke yang jalur Imam Ahmad Sya'rani. Ya, di sini dikatakan bahwa Imam Ahmad Sya'rani memiliki putra bernama Zaid. Apakah benar Imam Sya'rani memiliki putra bernama Zaid? Coba kita cek di kitab Tahdhib Al-Ansab, disebutkan bahwa putra dari Imam Ahmad Sya'rani yang pertama Ubaidullah, kemudian Muhammad, kemudian Al-Husain, kemudian ada Ali. Lalu di kitab Al-Majdi disebutkan bahwa putra dari Ahmad Sya'rani adalah Al-Husain, Muhammad, Ubaidillah, Ali, Abdullah, Al-Qasim, Ja'far, dan Al-Hasan. Di Sajaratul Mubarakah disebutkan bahwa putra dari Ahmad Sya'rani yang berketurunan adalah ada 3. Di sini jumlah ismiyah. Kemudian untuk yang jalur Imam Zaid yang dikatakan di sini memiliki putra bernama Awad. Tadi kita sudah sama-sama meneliti bahwa Imam Zaid tidak memiliki putra bernama Awad. Jadi dari jalur manapun Tengku Muda Qori ini nasabnya rungkat. Nah, kalau dia keberatan dengan apa yang saya sampaikan,
silahkan dia buktikan kebenaran nasabnya. Jadi jangan bicara tentang nasab orang lain, ternyata nasabnya sendiri berantakan. Bagaimana satu orang bisa mempunyai 5 versi nasab itu? Gimana ceritanya? Yang mustahil. Tidak mungkin satu orang itu memiliki bapak 2. Tidak mungkin. Dan kalau benar dia keturunan Al-Qushashi, mana bukti pengakuan dari Al-Qushashi bahwa dia adalah Al-Qushashi? Jadi Anda jangan tasaddud kepada orang lain, tapi ternyata diri Anda berantakan. Ya, silakan buktikan bagaimana nasab Anda yang sebenarnya. Anda ini benar-benar dzurriyyah Rasulullah atau cuma ngaku-ngaku? Ya, itu. Buktikan dengan sesuai dengan standar sahabat Anda itu Imaduddin Al-Bantani. Buktikan sesuai standar Imaduddin Al-Bantani bagaimana kesohihan nasab Anda. Jangan cuman koar-koar aja di YouTube tapi nggak ada buktinya. Nah, orang kayak gini ngisi seminar nasab, apa nggak salah? Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.